Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan nge-share yaitu 15 pinjol legal yang tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Apakah benar pinjol legal tidak mempunyai DC lapangan? Karena kalau pinjol sudah legal itu sudah pasti mempunyai DC lapangan. Perlu diingat, tidak semua pinjol legal memiliki DC lapangan ya, kecuali diantaranya Akulaku, Kredipo, dan Kredit Pintar. Nah, pinjol atau finansial tersebut sudah jelas memiliki DC lapangan ya, bahkan DC lapangannya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tapi 15 pinjol ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya, bahkan tidak masuk BI checking. Jadi buat kalian yang galbay atau galbayar di pinjol legal, alangkah baiknya simak video ini. Karena siapa tahu pinjol kalian terdaftar di pinjol atau di finansial yang tidak memiliki DC lapangan. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi yang pertama yaitu pinjol atau finansial rupiah cepat ya. Nah, rupiah cepat ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Meskipun kalian galbay atau galbayar sudah lebih dari 1 bulan atau 2 bulan, kalian tidak akan didatangi ke rumah. Paling DC rupiah cepat ini hanya mengancam kalian akan datang ke rumah. Tapi itu tidak akan pernah terjadi ya, karena rupiah cepat ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Dan tidak masuk BI checking juga ya. Jadi buat kalian yang galbay atau gagal bayar di rupiah cepat, nggak usah takut ya kalau kalian diancam akan didatangi DC ke rumah. Oke, jadi itu yang ke-1. Dan untuk yang kedua yaitu finansial atau pinjol ada pundi ya. Nah, ada pundi ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali, meskipun ada pundi ini pinjol atau finansial legal ya. Jadi buat kalian yang galbay atau galbayar di ada pundi ini, kalian gak usah takut ya kalau kalian diancam akan didatangi DC ke rumah kalian. Karena ada pundi ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali, meskipun ada pundi ini pinjol legal. Nah, itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga yaitu tunai kita, dimana tunai kita ini yaitu pinjol legal atau finansial legal ya. Tapi meskipun legal, tunai kita ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Jadi buat kalian yang galbay atau galbayar di tunai kita ini, mungkin kalian diancam oleh DC tunai kita ya. Misalnya DC-nya akan datang ke rumah. Nah, kalian gak usah takut, sebenarnya tunai kita ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Dan yang terpenting yaitu tidak juga masuk BI checking ya. Nah, itu yang ketiga. Dan untuk yang keempat yaitu finansial dana rupiah. Seperti yang kalian ketahui, finansial dana rupiah ini yaitu finansial legal ya. Tapi meskipun pinjol legal, dana rupiah ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Jadi buat kalian sekali lagi yang galbay atau galbayar di dana rupiah ini, kalian gak usah takut akan didatangi DC lapangan. Karena dana rupiah ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Itu yang keempat. Dan untuk yang kelima yaitu finansial atau pinjol ada modal. Nah, ada modal ini yaitu finansial legal atau pinjol legal ya. Tapi meskipun legal, ada modal ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Jadi kalian nggak usah takut ya, kalian akan didatangi ke rumah kalian oleh DC ada modal ini. Karena finansial ada modal ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Jadi sekali lagi kalian nggak usah takut kalau kalian diancam akan didatangi ke rumah kalian. Itu untuk yang kelima. Dan untuk yang keenam yaitu pinjol atau finansial singa ya. Nah, pinjol singa ini tidak memiliki DC lapangan ya, meskipun singa ini yaitu pinjol legal atau finansial legal. Jadi buat kalian yang mungkin diancam oleh DC singa ini akan datangi ke rumah kalian, kalian nggak perlu takut ya. Karena singa ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Dan untuk yang ketujuh yaitu finansial atau pinjol bantu saku ya. Nah, pinjol bantu saku ini meskipun bantu saku ini pinjol legal ya atau finansial legal, tapi finansial bantu saku ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Jadi buat kalian yang gagal bayar atau galbay di finansial bantu saku ini, kalian nggak perlu takut ya akan datangi DC ke rumah kalian. Karena bantu saku ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya, dan tidak masuk BI checking atau slik OJK.
Itu untuk yang ketujuh ya, yaitu pinjol atau finansial bantu saku. Dan untuk yang kedelapan yaitu pinjol atau finansial uatas ya. Nah, pinjol uatas ini meskipun pinjol legal, tapi pinjol uatas ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Mungkin banyak yang diancam oleh pinjol uatas ini ya, bahwa akan didatangi DC ke rumahnya. Nah, buat kalian yang galbay atau gal bayar di pinjol uatas ini, kalian nggak usah panik, nggak usah takut ya. Akan didatangi DC lapangan ke rumah kalian. Karena pinjol uatas ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Dan yang terakhir yaitu tidak masuk BI checking ya. Dan untuk yang kesembilan yaitu modal nasional atau Monas ya. Nah, meskipun Monas ini pinjol legal ya atau finansial legal, tapi ia tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Jadi buat kalian yang galbay atau gal bayar nggak usah takut ya. Karena modal nasional ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali dan tidak masuk BI checking dan slik OJK. Nah, itu untuk yang ke-9. Dan untuk yang ke-10 yaitu pinjol atau finansial PinPlus ya. Nah, pinjol atau finansial PinPlus ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Meskipun PinPlus ini yaitu pinjol legal atau finansial legal ya, tapi ia tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Tapi untuk PinPlus ini kalian akan masuk BI checking ya. Dan untuk yang ke-11 yaitu 360 kredi ya. Nah, meskipun 360 kredi ini yaitu pinjol legal atau finansial legal ya, tapi ia tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Dan untungnya juga 360 kredi ini tidak masuk BI checking atau slik OJK ya, jika kita galbay atau gal bayar di pinjol 360 kredi. Oke, jadi itu untuk yang ke-11. Dan untuk yang ke-12 yaitu pinjol atau finansial pinjam duit. Nah, pinjam duit ini meskipun pinjol legal atau finansial legal, tapi pinjam duit ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Jadi buat kalian yang galbay atau gal bayar di pinjol atau di finansial pinjam duit, kalian nggak usah takut akan didatangi ke rumah kalian. Karena pinjol atau finansial pinjam duit ini tidak mempunyai DC lapangan sama sekali dan tidak masuk BI checking atau slik OJK ya. Nah, itu yang ke-12. Dan untuk yang ke-13 yaitu kredipas ya. Nah, meskipun kredipas ini yaitu pinjol legal, tapi ia tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Bahkan tidak masuk BI checking kalau kalian galbay atau gagal bayar di pinjol kredipas ini. Oke, dan untuk yang ke-14 yaitu pinjol atau finansial cairin ya. Nah, finansial cairin ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali, meskipun cairin ini pinjol legal atau finansial legal ya. Tapi ia tidak memiliki DC lapangan sama sekali dan tidak masuk BI checking dan slik OJK. Dan untuk yang terakhir yaitu saku ceria ya. Nah, pinjol atau finansial saku ceria ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Meskipun saku ceria ini yaitu pinjol legal atau finansial legal ya, dan tidak masuk BI checking atau slik OJK. Oke, jadi itu 15 pinjol legal ya yang tidak memiliki DC lapangan sama sekali, bahkan tidak masuk BI checking ya atau slik OJK. Tapi perlu diingat ya, yang namanya utang piutang itu perlu dibayar ya. Saya kasih tahu yaitu info-info pinjol legal yang tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Itu buat kalian yang tidak punya uang sama sekali untuk membayarnya. Misalnya kalian diancam ya akan didatangi DC ke rumah kalian, dan kalian panik karena kalian tidak punya uang sama sekali untuk membayarnya. Jadi di sini saya kasih tahu ya, itu 15 pinjol legal yang tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Oke, itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya Gondes Pupi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.